Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 5 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Namanya Bukan Namaku. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua orang yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biar dalam kehidupan kami sungguh hanya menyanjung, meninggikan, memuliakan nama Tuhan dan bukan nama diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namanya bukan namaku. Sedemikian penting nama, sehingga tatkala mau kelahiran seorang anak, bahkan hanya rakyat biasa, rakyat miskin, rakyat jelata, dia tetap akan berjuang memberi nama yang terbaik untuk nama daripada anak tersebut. Nama adalah sebuah doa bagaimana masa depannya untuk menjadi anak yang luar biasa. Mungkin namanya untung supaya hidupnya penuh dengan keberuntungan, atau namanya selamat supaya hidupnya penuh dengan keselamatan, atau namanya bagja supaya hidupnya bahagia di masa depan, atau namanya mungkin Paulus supaya hidupnya seperti Paulus. Semua nama adalah nama-nama yang baik dan nama-nama yang luar biasa. Sampai sekarang saya belum pernah ada yang memberikan nama anaknya Yudas Iskariot karena dia adalah pengkhianat. Kalau Petrus itu ada. Sahabat seperjalanan, namanya bukan namaku. Kalau kita melihat bahwa pribadi Kristus dan pribadi daripada Allah Bapa, pribadi Roh Kudus di dalam ketritunggalan, dalam kesatu hakikatan, sesungguhnya mereka adalah sejajar. Allah yang tiga pribadi menjadi satu. Tetapi yang menarik, seakan-akan ada percakapan bahwa Allah Bapa seakan-akan lebih tinggi daripada Allah Anak. Kita melihat pada ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, nama Bapa yang kau berikan kepadaku, Kristus dari dunia. Mereka itu milikmu, milik Bapa, dan Bapa telah memberikan mereka kepadaku, Kristus, dan mereka telah menuruti firman-Mu, Bapa. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Bapa berikan kepadaku, Kristus, itu berasal daripadamu, Bapa. Sebab segala firman yang Bapa engkau berikan kepadaku, Kristus, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku, Kristus, datang daripadamu, Bapa, dan mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku, yaitu Kristus. Dari 6 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada sebuah komunikasi antara Bapa dengan Kristus. Di sini berbicara tentang antropomorfisme. Sebuah percakapan dengan memakai bahasa manusia, seakan-akan dua pribadi yang berbeda. Dengan cara demikianlah firman itu disampaikan supaya bisa dimengerti oleh manusia yang memang terbatas oleh bahasa, yang terbatas oleh relasi. Bukan untuk membingungkan. Kok Tuhan orang percaya itu ada Bapa, ada Anak, lalu kemudian mereka berkomunikasi satu dengan yang lain seakan-akan dua pribadi. Memang dua pribadi berbeda, tapi dalam satu esensi, satu keberadaan Allah Tritunggal. Pada posisi ini, Kristus yang sebagai anak dan juga sebagai Allah itu sendiri menempatkan diri bahwa namamulah yang dipermuliakan. Aku sudah menyatakan namamu, aku sudah menyampaikan firman yang engkau sampaikan, dan semua yang aku bawa kepada mereka-mereka yang dibawa kepadamu juga adalah milikku. Sebuah percakapan yang luar biasa. Namun, pembelajaran yang kita ambil di sini, kalau Kristus adalah Allah sendiri, Kristus Sang Juru Selamat, Kristus adalah esensi daripada pribadi Allah Tritunggal, keberadaannya sehakikat sama setara, tapi menyampaikan segala sesuatunya untuk Bapa, kepada Bapa. Lalu siapakah kita? Manusia biasa yang ingin meninggikan nama kita, yang ingin populer, yang segala sesuatu hanya untuk kita. Popularitas, pengakuan, hormat, kemuliaan kita raih untuk diri kita sendiri. Kalau kita melihat di dalam sejarah raja-raja di berbagai daerah di masa terdahulu khususnya, itu sangat diagung-agungkan. Raja dianggap dewa. Bagaimana mungkin raja dianggap Tuhan? Tapi bagaimana dewa itu atau tuh yang dianggap Tuhan itu bisa menjadi tua sakit-sakitan dan pada akhirnya mati dan meninggal. Itulah manusia. Nama Tuhan dipinggirkan, namaku yang dikedepankan.
Di dalam sebuah kehidupan, menjaga nama baik itu bukan berarti mempopulerkan, tapi nama baik di sini itu bukan kemudian supaya orang menghormati, sujud menyembah kita. Tapi hiduplah dalam kebenaran, maka engkau sedang melakukan sebuah perjuangan menjaga nama baik sebagaimana yang kitab Amsal katakan. Menjaga nama baik bukan menjadi orang yang haus pujian, haus penerimaan, supaya orang menyembah seperti Herodes yang ingin disembah. Seperti Tuhan, akhirnya dia ditampar malaikat dan matinya dimakan cacing-cacing. Bagaimana kita lihat Firaun, bagaimana kita lihat Nebukadnezar, raja-raja yang ada di dalam dunia yang melawan Allah, dihancurkan oleh Allah. Tapi Kristus yang dirinya adalah Allah, memiliki sebuah kerendahan hati, datang menjadi manusia kenosis, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam sama dengan manusia, di atas sampai mati di atas kayu salib. Lalu siapa kita? Manusia berani menyombongkan diri, berani arogan, berani angkuh, dan menganggap diri lebih tinggi dari siapapun, bahkan menganggap diri lebih tinggi dari Tuhan. Ini sebuah keberdosaan yang luar biasa. Kitab Keluaran dikatakan, jangan ada padamu Allah lain, ilah lain di hadapanku. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah di mana keturunan daripada Isai, Daud itu dari Daud, yaitu Kristus Sang Immanuel datang ke dalam dunia. Siapakah kita, pendosa? Kalau ada orang kaya menitipkan rumah, menitipkan mobil, atau kemudian tukang parkir disebut orang kaya, itu dititipkan mobilnya sekian puluh, sekian ratus, lalu apakah kita bisa mengatakan itu mobil saya karena kuncinya sudah dititipkan kepada saya? Memberikan kesempatan untuk dijaga setiap pemberian yang Allah berikan. Kalau tukang parkir menjaga mobil yang parkir, maka hidup kita itu menjaga setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Waktu kita, kesempatan, karunia, berkat, anugerah, nafas yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah apapun yang kita perbuat semata-mata hanya buat kemuliaan Allah. Kalau engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai pendidik, guru, dosen, sebagai mahasiswa, rakyat biasa, sebagai pemerintah, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain di hadapan Allah. Kita semua pendosa. Semuanya diberikan karunia untuk menikmati hidup dan anugerah umum yang Tuhan berikan, dan anugerah khusus keselamatan di dalam Kristus. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Sehingga ingat, setiap kehidupan kita selalu semuanya kembali hanya untuk kemuliaan Allah. Segala kemuliaan untuk Allah. Itu yang disebut dengan namanya, bukan namaku. Meninggikan namanya, bukan meninggikan namaku. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Biarlah prinsip hidup ini menetap di dalam diri kita. Khususnya pada saat kita mengalami kesuksesan, orang menyanjung karena kelebihan kita, orang terpesona karena prestasi yang kita terima. Janganlah engkau mengambil hormat kemuliaan itu untuk dirimu sendiri, tetapi hanya untuk kemuliaan bagi Allah, hanya untuk namanya. Sikap rendah hati, sikap humble, sikap merasa diri memang sebagai pribadi yang tidak memiliki apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa, kita hanya nafas hidup yang diberikan Allah, yang terbuat dari tanah, dihembuskan nafas hidup. Jadilah kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namanya, bukan namaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.